Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 12 IPS. Yang sebagaimana pada pagi hari ini kita kembali berjumpa melalui pembelajaran jarak jauh, yaitu berhubungan dengan mata pelajaran sejarah peminatan. Ananda yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi hari ini Ananda dalam keadaan sehat dan mari bersama-sama kita mengikuti protokol kesehatan. Baik Ananda, sebagaimana yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, bahwasan pada materi kita adalah tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebagaimana pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu pengakuan kemerdekaan atau kedaulatan bangsa Indonesia oleh bangsa asing atau respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tentu ada syarat-syarat dari kemerdekaan Indonesia. Syarat-syarat suatu negara untuk mencapai kemerdekaan. Nah, nanti Ananda Bapak harap mengetahui dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia. Negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu yang pertama adalah Mesir, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Australia. Nah, sebagaimana kita ketahui, apa alasan atau sebab negara-negara tersebut mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama kita lihat adalah pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Yang pertama adalah persamaan agama. Apa persamaan agama Indonesia dengan Mesir? Yaitu sama-sama penganut agama Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Nah, hubungan antara Indonesia dengan Mesir sudah terjalin cukup lama, yaitu banyak masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Inilah salah satu yang penyebabnya. Kemudian banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Nah, sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Nah, ini hubungan sudah terjalin. Kemudian banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji, melaksanakan ibadah haji di Arab. Nah, dengan itu maka Indonesia dan negara-negara Arab sudah menjalin hubungan antara Indonesia dengan negara Arab. Nah, sebagaimana kita ketahui, proses daripada Indonesia mendapat kedaulatan dari Mesir, yang pertama adalah peran daripada mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Nah, tidak terlepas dari ini, masyarakat pelajar Indonesia banyak yang berperan, artinya yang di negara-negara Arab untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sudah merdeka. Nah, ini dimasukkan ke dalam media-media yang ada di Arab. Kemudian delegasi Indonesia pertama di Mesir, yaitu pada tanggal 7 April 1946, utusan Indonesia yang pertama mengunjungi Mesir adalah yang bernama Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberikan dukungan pada kemerdekaan Indonesia. Kemudian pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Nah, kemudian siapa wakil Indonesia di luar negeri? Yaitu dengan adanya yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Nah, dari upaya dari Haji Agus Salim inilah sehingga Indonesia gencar mengenalkan negara Indonesia ke negara-negara yang ada di Kairo
dan beberapa negara-negara lainnya seperti Suriah, Irak, dan Lebanon. Nah, kemudian kita lihat ada kunjungan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Nah, kunjungan ini sebagaimana kita lihat adalah rasa penghargaan yang diberikan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir. Nah, itu kita lihat hubungan Indonesia dengan Mesir sudah terjalin. Kemudian bagaimana peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Nah, peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah ada peran daripada organisasi yang disebut dengan organisasi Al-Ikhwan yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Ini yang dilakukannya, organisasi ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada aksi dari pemuda Mesir yang mengadakan demo di kedutaan Belanda di Kairo. Nah, aksi dari pemuda Mesir ini salah satu adalah respon mereka terhadap Indonesia, artinya mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dari beberapa hal dari apa yang dilakukan oleh Mesir dan lainnya tentang kemerdekaan Indonesia ini. Nah, kemudian melakukan suatu hubungan diplomatik, ya, melakukan hubungan diplomatik itu dengan mengirim delegasi Mesir ke Yogyakarta yang bernama Abdul Muhaimin. Nah, kemudian Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kapan itu? Yaitu pada tanggal 18 November 1946. Nah, kemudian ditandatangani perjanjian persahabatan antara RI dengan Fahmi Nokaria Pasha, yaitu pada tanggal 10 Juni 1947. Artinya ditandatangani antara Indonesia dengan Mesir. Kemudian kita lihat apalagi yang dilakukan oleh Mesir, yaitu aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said. Nah, artinya para buruh ini melakukan pemboikotan terhadap beberapa perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kemudian rapat umum oleh organisasi yang dipimpin oleh parpol di Mesir. Nah, ini salah satu yang kita lihat bahwa Mesir sangat mendukung suatu kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan adanya suatu dukungan oleh Mesir ini, sehingga Indonesia dapat pengakuan secara kemerdekaan oleh bangsa Mesir. Nah, kemudian negara yang kedua adalah India. Nah, India salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa sebab India mengakui kemerdekaan Indonesia? Yaitu yang pertama, persamaan budaya. Budaya Indonesia dengan India apa yang sama, yaitu sama-sama pernah penganut budaya Hindu-Buddha. Yang kemudian persamaan nasib. Persamaan nasib ini apa? Yaitu sama-sama negara yang ingin merdeka, artinya sama-sama negara yang pernah jajah. Kemudian hubungan dekat antara pemimpin negara seperti Nehru dengan Muhammad Hatta, itu sudah terjalin suatu persahabatan. Nah, proses bagaimana? Kita lihat semangat daripada pelajar Indonesia yang ada di India menyampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka melalui apa? Melalui Persatuan Putra Indonesia di India. Nah, kemudian Indonesia menjalin hubungan diplomasi dengan India, yaitu Indonesia utusan dari yang diutus oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah perwakilan Indonesia yang menjalin hubungan diplomasi dengan India. Nah, kemudian terjadilah suatu konferensi yang disebut dengan Konferensi Inter-Asia Relation.
Nah ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Indonesia dan negara India. Nah kemudian kita lihat beberapa negara yang lainnya, seperti salah satunya adalah India, salah satunya adalah Australia. Nah apa yang dilakukan oleh Australia tentang kemerdekaan Indonesia? Australia adalah salah satu negara yang berada di bagian daripada negara sekutu, ya, bagian dari negara sekutu yang awalnya Australia ini adalah negara yang bersekutu dengan Belanda untuk mencapai suatu kemerdekaan, untuk menjajah dunia. Nah, tapi sebaliknya Australia mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat apa sebabnya Australia mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagaimana kita lihat, yang pertama adalah hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang telah terjalin semenjak masa penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan baik ini seperti terjalinnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia, kemudian hubungan-hubungan diplomatik lainnya. Kemudian adanya persamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Itu persamaannya. Nah kemudian bagaimana proses Indonesia mendapat kedaulatan dari Australia? Pertama adalah peran daripada tawanan Belanda yang ada di Australia. Peran daripada tawanan Belanda ini maksudnya adalah orang Indonesia yang ditawan oleh Belanda, kemudian dibawa ke Australia dan dipekerjakan di Australia. Nah, peran daripada tawanan inilah mereka yang tinggal di Australia, kemudian mereka berperan untuk bagaimana supaya kemerdekaan Indonesia ini diakui oleh Australia. Nah, kemudian ternyata Australia mendukung peran daripada tawanan Belanda ini. Kemudian peristiwa Black Armada. Peristiwa Black Armada ini yaitu suatu peristiwa di mana ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di pemukiman Walmoro mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah seorang buruh di kapal Belanda bernama Tukion, yaitu menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberi dukungan. Nah, artinya buruh Indonesia dan buruh Australia bersatu untuk melakukan suatu dukungan terhadap Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan Sultan Syahrir ke Australia pada tahun 1945. Nah, kunjungan ini dilakukan karena Australia sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa negara lain yang tidak disebutkan secara tertulis. Nah, namun di sini yang jelas adalah 3 negara. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas kepada Ananda, yaitu yang pertama, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, alasannya apa, kemudian peran negara tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia bagaimana. Nah, ini nanti tugas ini dikumpulkan melalui classroom yang sudah diberikan kepada masing-masing grup di kelasnya. Demikian penyampaian Bapak pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.